Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah ma ba'du. Ehm, Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali oleh Allah dalam mempelajari ilmu alat yang tidak kalah penting juga untuk kehidupan sehari-hari kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu, dan Allah memberikan kita kemudahan setiap kita dalam belajar. Ya. Sebelum kita mulai kelas seperti biasanya, saya ingatkan untuk bersiapkan apa saja yang dibutuhkan, termasuk PR yang kemarin. Kita sambil apa nih mengkoreksi ya, mengkoreksi. Jadi kita nanti bisa apa ini menebak-nebak nilai berapa yang kita nanti dapatkan. Saya pastikan juga kalian bisa menikmati video ini dengan apa nih pertemuan kita, meeting kita hari ini dengan baik, nyaman, mungkin dengan minuman yang kalian sukai atau ya apa ya kopi atau teh begitu silahkan sambil ngeteh juga tidak masalah, sambil rebahan tidak apa-apa, pokoknya jangan tidur. Em, Lalu ya ini sebagai nasihat ya untuk kita semuanya. Kemarin saya terima tugas beberapa dari kalian, namun beberapa juga belum mengumpulkan, ya sangat disayangkan. Padahal itu juga masuk dalam penilaian, dan ada juga yang terlambat. Tolong untuk tidak diulangi lagi keterlambatan itu, karena bisa jadi saya repot dan saya tidak tidak sempat untuk mengkoreksinya. Ya, karena banyaknya kegiatan juga selain yang ada di malam hari ini, di pagi hari juga ada kegiatan mengajar, ada juga bisnis-bisnis yang lain yang harus saya kerjakan. Jadi tolong kerjasamanya. Waktu insya Allah cukup banyak, Selasa sampai Ahad ya, cukup banyak, dan soalnya ya insya Allah kalau menurut saya tidak terlalu banyak. Saya mau alam untuk kalian gimana. Ya kita tahu juga memang pembelajaran online ini banyak sekali yang harus kita persiapkan ya. Selain kesabaran, ya, konsistensi, ya, siap untuk datang atau hadir di setiap waktunya, terus tugas yang banyak, banyak ya sekali tugasnya. Saya juga pantau di grup WA-nya banyak sekali tugas-tugasnya dari para asatid. Namun di balik tugas-tugas demikian atau kendala-kendala demikian, atau mungkin juga ada koneksi jaringan yang terputus atau susah atau mati lampu dan lain sebagainya, itu banyak sekali kendalanya. Tapi hikmahnya juga ada. Kita di selama satu hari penuh hanya belajar sekitar berapa ya, 2 jam atau 1 jam. Nah, tentu ini juga termasuk nikmat yang kadang-kadang kita tidak sempat untuk mensyukurinya. Jadi semoga kelas di kelas ini kita tetap menikmatinya, tetap kita bisa mendapatkan faedah dari apa yang disampaikan, ya ilmu tetap bisa diserap meskipun waktunya singkat, ya. Dan tugas-tugas betul-betul dikerjakan, karena tugas itu adalah bentuk evaluasi. Bentuk evaluasi kita selama pembelajaran. Apakah sudah bisa dipahami atau belum? Dan dimohon untuk tidak berbuat curang, apalagi Mas tentang tugas kemarin menghafal. Ya, sempat ada kecurigaan Afan ya ketika tugas hafalan kemarin itu ada gini, kenapa kok dibuat rekaman ya video, itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, saya hanya ingin tahu kontak mata kalian. Maksudnya kita ada di sini yang pas praktek hafalan, mata kita berada di mana? Kita kelihatan baca atau tidak? Nah, sebenarnya itu kelihatan. Dan kayaknya ada yang baca ini kayaknya Mas Ihan ya. Nah, sebaiknya jangan. Ya, kalau udah hafal aja, enggak apa-apa. Nanti bisa diulangi lagi atau semampunya. Kan sudah berulang kali, saya udah nyoba 50 kali tetap nggak hafal. Ya udah, berarti kita perlu latihan. Itu, kita perlu latihan. Kalau ada soal juga kerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang ditugaskan. Nah, terus misalkan nggak bisa mengerjakan A gitu.
nggak usah cari apa ya jalan pintas. Dia kan nggak boleh buka internet ya, tugasnya nggak boleh buka internet. Ya maka nggak usah buka internet, kita kerjakan semampunya. Kok dapat nilai jelek atau dapat nilai yang buruk atau kurang memuaskan, maka nanti kita evaluasi. Oh, berarti mungkin kita perlu ulangi lagi. Kita perlu ulangi lagi pembelajarannya. Tidak masalah. Jadi kita harus jujur. Yang penting dengan jujur itu kita memang berusaha untuk mendapatkan ilmu. Ya. Bukan hanya sekedar masuk untuk memenuhi kebutuhan sekolah, terus selesai lulus, kalau ditanya sudah dapat apa ya nggak tahu. Ya. Jadi jangan sampai demikian. Ya, tentu banyak sekali lah kendala yang tentunya kalian rasakan selama pembelajaran online ini. Tapi sebenarnya tidak jauh berbeda apa yang kita pelajari, ya sama hanya porsi jamnya yang berbeda dan ya tugas-tugas yang berat, tugas-tugas yang berat. Kalau untuk saya pribadi, kenapa tugas itu saya letakkan di jam luar, maksudnya di luar dari pembelajaran, karena kita tahu pembelajaran kita hanya singkat 35 menit ya, 35 menit maksimalnya. Nah, itu menurut saya hanya untuk tutorial atau penyampaian materi itu sudah habis. Untuk penyampaian materi itu sudah habis. Jadi, untuk soal-soalnya yang ada di buku kita selesaikan di luar meetingnya, Zoom meeting. Ya, semoga bisa dipahami. Mungkin ada pertanyaan? Oh ya, ini ada di Hilma. Afwan Ustaz, insya Allah kami kirim besok. Eh, ya, mungkin belum tahu ya Hilma atau Hilwa, tugas yang sudah terlewatkan tidak perlu dikerjakan. Ya, karena itu termasuk kesalahan, ya banyak kita beristighfar saja. Semoga, kalau saya ridho, saya insya Allah ridho, nggak masalah. Ya, kalau memang itu tidak disengaja untuk tidak dikerjakan. Tidak disengaja mungkin repot atau kelupaan gitu ya. Tapi kalau saya mengkoreksinya itu biasanya atau memberikan skornya itu adalah di hari Ahad sore atau malam gitu ya. Kalau Senin ya pernah sesekali. Nah, ini ada juga dari Oh Widi, sinyalnya tidak kuat jadi sempat keluar nih, keluar dari Zoom. Ya, nanti bisa perhatikan video rekaman ulangnya ya, tidak masalah. Ya semoga laptop saya tidak mati atau koneksi internet ini di sini tidak mati dan listriknya tidak mati. Jadi kita bisa belajar tetap melalui meeting. Jadi bebas untuk bertanya. Iya, tidak mengapa sama Hilwa. Ya, nanti bisa disusul dengan tugas-tugas yang lain. Maksud tugas-tugas yang lain, tugas yang akan datang. Insya Allah setiap pekannya ada ya, ada tugas itu untuk mengevaluasi apa yang kita sudah pelajari. Begitu. Kemudian seperti biasanya kita coba bahas tugas kemarin. Tugas kemarin. Karena di dalam pembahasan itu ada ilmu juga. Ada ilmu juga. Insya Allah sudah tampil di layar monitor kalian atau di HP atau di laptop kalian. Mungkin kalau pakai laptop, yaitu e-book kita. Kita belajar menggunakan e-book di sini. Ini kalau orang-orang dulu belum bisa ya belajar kayak kita kayak gini. Mungkin orang tua kita dulu belum ada kayak gini. Jadi ini termasuk kenikmatan yang kita bisa dapatkan di generasi kita. Oh ya, kemarin, sorry, bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia. Oh ya, tugasnya kemarin. Coba cari tugasnya kemarin. Kayaknya soal-soal gitu ya.
Oh iya. Em, ya ini tugas kita yaitu menjawab soal-soal yang saya cantumkan di WA itu ada 3 soal. Ya, ada 3 soal. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan cerita imajinasi? Yang kedua adalah apa perbedaan dari jenis cerita imajinasi total dan cerita imajinasi irisan. Terus yang ketiga, unsur-unsur pembangun cerita dibagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dalam cerita dan unsur ekstrinsik yang didapat dari luar cerita. Apa saja unsur intrinsik? Sebutkan dan jelaskan dan singkat. Perlu dipahami bahwa tujuan saya membuat tugas itu adalah untuk kita supaya membaca. Namun sayang sekali di antara kita ada yang menjawabnya dengan cara pintas ya. Maksudnya pintas bukan ini lihat kunci jawaban, tapi carinya di Google. Kayaknya carinya di Google. Nah, sebenarnya itu yang bukan yang saya harapkan. Meskipun itu dapat jawaban yang benar ya di Google itu juga insya Allah juga sama, mirip-mirip lah ya jawabannya dan bisa dibenarkan juga. Jadi tugas itu sebenarnya hanya sebagai tugas pendamping. Sebenarnya intinya pengennya saya itu adalah untuk kalian membaca buku ini. Jadi pas pas nganggur atau pas tidak ada kerjaan gitu di pagi hari bangun tidur atau setelah mandi gitu, maka santai-santai mungkin sambil setelah sarapan minum teh di pagi hari. Nah, itu bisa membaca-baca buku ini dibaca. Nah, dengan pokoknya yaitu mengikuti tugas ya, sambil dicari tugasnya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan cerita imajinasi? Ternyata di buku kalian ada di halaman 3 sambil membaca. Ini dia, cerita imajinasi. Cerita imajinasi merupakan bagian dari cerita narasi. Cerita imajinasi ini penjelasannya lebih tepat, merupakan sebuah karya tulis yang dibangun dengan menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Maknanya cerita ini bukan cerita yang benar-benar terjadi. Cerita imajinasi masuk ke dalam jenis teks cerita narasi. Jadi sebenarnya ada di buku. Jadi lain kali kalau ada tugas-tugas seperti ini, nggak usah cari yang lainnya. Harapannya adalah sesuai buku ini aja. Memiliki sifat imajinatif. Imajinatif berarti ada imajinasi. Ya, semacam dongeng gitu ya. Tapi ada hal-hal yang tidak wajar sebagaimana kehidupan nyata. Nah, imajinasi, khayal. Itu adalah cerita imajinasi. Jawabannya ada di situ. Terus jenis cerita imajinasi ini dibagi menjadi 2, cerita imajinasi total dan imajinasi irisan. Ya sebenarnya seperti katanya total, itu berarti seluruhnya kan gitu. Kalau irisan itu berarti sebagian. Cerita imajinasi total itu ya gampang aja. Cerita imajinasi total itu seluruh bagian dari cerita itu terdiri dari khayalan semua. Orangnya tidak benar-benar ada, mungkin orangnya itu dibuat semacam hewan atau buku tokoh-tokohnya atau hewan yang menyerupai hampir seperti manusia kayak gitulah seperti di dongeng-dongeng atau kayak si Otan gitu ya. Kalau udah tahu di TV itu ya itu kadang-kadang nah, seluruhnya tapi khayal. Tempatnya itu juga dikasih nama mungkin kota tertentu yang tidak ada di dalam dunia nyata. Lalu dengan apa ya, pokoknya banyak-banyak keajaiban di sana total. Tapi kalau teks cerita imajinasi irisan yang ada di sini, yang ada di sini, nah ada di sini, yang saya tandai itu, yaitu dapat dikatakan sebagai cerita imajinasi yang mengungkapkan imajinasi atau khayalan tetapi masih menggunakan nama-nama tempat yang ada di dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Jadi ada suatu peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata atau mungkin tempatnya diambil dari tempat yang ada di dunia nyata. Misalkan
di sebuah desa di Kabupaten Banyuwangi. Nah, seakan-akan di Banyuwangi ada cerita seperti ini. Padahal ini sebenarnya adalah cerita imajinasi. Terus nanti mungkin di sana ada apa ini biasanya siluman lah atau apalah begitu. Itu adalah teks cerita imajinasi irisan. Ya, saya harapkan adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam buku ini. Mengungkapkan imajinasi atau khayalan tapi masih menggunakan nama-nama tempat yang ada di dalam dunia nyata. Terus pertanyaan yang ketiga tentang unsur intrinsik juga ada di sini. Nah, ini dia. Yang pertama ada tema. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah ide dasar cerita. Kan suruh menjelaskan. Cuman begitu saja boleh. Di kalimatnya ditulis semuanya ya sangat boleh ya. Itu sebagai catatan kita nanti biar biar bisa untuk belajar mungkin mengingat-ingat kembali materinya. Terus bagian dari unsur intrinsik yang terkandung di dalam cerita juga ada tokoh dan penokohan. Namanya cerita pasti ada tokoh. Penokohan itu adalah wataknya, sifat-sifatnya mungkin penyabar atau mungkin baik hati, jahat, suka mencuri. Nah, itu namanya penokohan. Itu adalah watak. Lalu latar. Ini adalah unsur intrinsik yang ketiga. Latar ini adalah suatu yang disebutkan meliputi tempat, waktu, dan suasana. Tempat, misalkan di Banyuwangi tadi, waktu di sore hari, atau di zaman dahulu. Latar suasananya misalkan sedih, gembira, semangat, dan lain sebagainya. Itu suasananya. Lalu alur, ini belum kita pelajari ya. Alur ini sebenarnya ada tiga, alur maju, mundur, dan campuran. Tapi kita lewati dulu aja. Alur itu intinya adalah susunan jalan cerita, gitu ya. Dari awal sampai akhir. Gambarannya. Terus nomor 5 ini adalah sudut pandang. Sudut pandang itu terbagi menjadi tiga. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Terus sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang pertama dan orang ketiga, sorry, ada dua saja. Orang kedua tidak termasuk. Jadi cerita itu kan kadang-kadang kita tahu ada eh, yang menggunakan tokoh aku. Ya, akan si cerita si kancil. Kancil itu kan tidak nyata-nyata ada ya kan, si kancil yang bisa ngomong maksudnya. Terus, aku melewati buaya, berarti si kancil ini kan bercerita. Nah, jika ceritanya itu melibatkan kata aku dan tokoh utama itu menceritakan sendiri, berarti sudut pandangnya disebut dengan sudut pandang orang pertama. Biasanya kalau di cerita itu ada kata aku, saya, beta, dan sebagainya. Lalu ada juga sudut pandang orang orang ketiga. Jika pelaku utama tidak menceritakan sendiri, tapi yang menceritakan adalah orang lain. Misalkan cerita si kancil lagi. Tapi yang bercerita ini menggunakan kata dia. Di suatu desa di rawa-rawa, hiduplah seekor kancil sendirian. Dia suka bermain-main. Nah, kata dia berarti di sini kancil tidak cerita sendiri, tapi diceritakan oleh orang lain. Berarti cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Lalu amanat itu adalah pesan moral yang terkandung. Jadi manfaat apa yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa pelajari dari cerita tersebut itu amanat. Jadi jelaskan aja sesuai yang ada di sini. Itu boleh. Itu boleh. Oke, itu untuk bahasa Indonesia, terus bahasa Inggrisnya. Oke, Inggris. Oh, bahasa Inggrisnya yang ini.